Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu sekalian, kita tiba di penghujung akhir tahun 2024. Kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama dan kita boleh berdoa, menyampaikan isi hati kita, mendengar firman Tuhan dan juga menerima perjamuan kudus dan ayat-ayat kitab suci. Sebelum kita mulai, mari kita berikan salam kanan kiri, salam damai, salam berkat, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dengarlah firman Tuhan, haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan simbal yang berdenting, pujilah dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah tutup tahun 2024 ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. 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 Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur tinggal beberapa jam lagi kita akan mengakhiri perjalanan 2024. Dan kita akan memasuki 2025. Biarlah kita akan persiapkan hati kita. Kita mau tetap berkata Yesus itu baik apapun keadaan kita sampai hari ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
wajahku segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau berkata Engkau Yesus yang baik, Kau Tuhan yang baik. Oh, haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini buat segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan hingga mengakhiri tahun 2024. Bahkan ketika kami akan menginjak di tahun yang baru, kami percaya kebaikan Tuhan tetap Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Apapun keadaan kami sore hari ini, Engkau tetap menjadi pusat di dalam penyembahan kami. Engkau menjadi pusat di dalam ibadah kami. Kami menyerahkan sepenuhnya dari awal sampai akhir. Semua ada di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan pakai kesempatan sore hari untuk kita tetap bersyukur. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari rancangannya yang terbaik. Amin, saudaraku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa.
di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di dalam hidupku. Haleluya. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tidak ada lembah kelam yang kita lewati tanpa Tuhan. Percayalah, Allah ada bersama-sama dengan kita. Tanpa hadir-Mu, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang
Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapkanku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, Allah itu baik. Allah itu baik. Amin. Ya. Mari kita akan bersukacita sore hari ini karena Dia menyatakan kebaikannya seterusnya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya.
ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan haleluya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Yesus kita luar biasa. Amin. Gak usah takut ketika akan mengakhiri dan mengawali tahun ini. Engkau punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kesetiaannya, kasih setianya, kuasanya tetap sama. Dia sanggup. Semua baik. Kita akan persiapkan hati kita. Kalau kita bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan di akhir tahun ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana apa saudaraku? Rencana indah telah Dia siapkan untuk masa depanmu, Bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari katakan bersama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bersyukur. Dari semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, bukan rencana yang tidak indah. Dia siapkan untuk masa depan kita. Haleluya. Mari katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bersama katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan, kami mengimani pujian ini, bahwa
semuanya baik di dalam rancangan-Mu. Tuhan, Engkau tidak pernah merancang yang buruk, yang jahat, yang tidak baik di dalam hidup kami. Memang Engkau mengizinkan penderitaan, sakit, pergumulan hidup kami alami. Tapi juga Engkau memberi kami berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kami begitu yakin di akhir penghujung tahun 2024 ini kami mau mensyukuri rahmat-Mu. Dan mau berkata dengan sepenuh hati dari kedalaman jiwa kami bahwa Tuhan baik. Tuhan baik. Dan kami bersyukur kami sudah tiba di penghujung tahun 2024 ini. Kami mau merendahkan diri. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami mau terus mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, kami punya iman, kami akan menghadapi tahun yang di depan bersama dengan Engkau. Dan terutama biarlah kami semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan membiarkan Roh Kudus melawat hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami di ujung tahun 2024 ini. Persiapkanlah kami untuk menutup tahun ini dengan rahmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih. Karena Tuhan itu baik. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang dengan kuat kuasanya memberi penyegaran atas pikiran dan hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Ya, kita bersukacita bisa sampai pada penghujung tahun 2024 ini. Pengkhotbah atau khotbah tutup tahun ini diberi judul, temanya adalah bersukacitalah senantiasa. Mari kita membuka surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada 9 buah roh. Salah satu dari 9 buah roh itu adalah
sukacita. Dan 9 buah roh seperti kasih, kebaikan, keadilan itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi sukacita ini adalah salah satu dari 9 buah atau buah Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Roh Kudus mau memberikan sukacita karena ini buah dari Roh Kudus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di dalam NIV, dalam kitab suci, dalam New International Version dikatakan rejoice in the Lord always. Rejoice. Kalau di dalam bahasa Jawanya dikatakan podo tansah bunga-bungao ing sajroning Gusti, podo bunga-bungao. Bersukacitalah. Dalam teks ini ditulis pakai bahasa Greka yaitu kairete, ya, kairete yang mempunyai bentuk kata kerja imperatif present aktif. Artinya ini sebuah kata kerja perintah yang aktif yang mesti dipunyai sekarang ini. Jadi bersukacitalah adalah kata kerja perintah yang diharapkan untuk tidak saja diikuti satu kali saja, tidak, tetapi bersukacitalah verb imperatif present aktif. Kata kerja perintah yang sampai sekarang harus berkelanjutan kamu harus miliki. Karena ini adalah buah Roh Kudus. Harus dimiliki secara berkelanjutan. Kalau seorang dokter memberitahu kepada pasiennya, makan ya lebih sedikit makanan berlemak. Nasihat dokter ini mengeluarkan perintah yang harus selalu diikuti supaya pasiennya, recovery-nya, pemulihannya begitu cepat. Ya, verb imperatif present aktif. Bersukacitalah. Bersukacitalah sekarang, bukan hanya bersukacita di masa lalu. Oh, saya pernah beruntung di masa lalu. Saya pernah dapat cuan di masa lalu. Saya punya hal yang baik di masa lalu. Tidak. Bersukacitalah senantiasa. Di Amerika Serikat diadakan survei. Di Amerika Serikat itu lotre, judi itu dihalalkan oleh aturan-aturan di negara-negara federal yang ada. Tapi kalau dapat lotre tidak main-main, dapatnya bisa puluhan miliar, ratusan miliar. Dan saya menonton televisi yang dapat lotre itu, kalau sudah dapat lotre puluhan, ratusan miliar itu belinya apa? Rumah gedung yang mewah di kawasan real estate yang elit, mobil yang bagus. Tapi menurut data di Amerika Serikat, 95% bahkan lebih mendekati 100% semua yang mendapat lotre itu pada akhirnya uangnya hilang. Mereka sudah punya rumah besar, bayar pajaknya dikasih mahal sama pemerintah, tidak ada income lagi, drop, lalu menjadi tidak punya uang lagi. Pada waktu dapat lotre, dia senang sekali, dia beli semua apa yang dia bisa beli, tetapi hampir 95% lebih, mendekati 100%. Orang-orang yang bersukacita itu akhirnya turun.
Dan kemudian hilang sukacitanya karena hanyalah sementara saja. Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Ini buahnya Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita ini. Karena kita percaya dan mengasihi Kristus, mau memberi buah ini. Buah sukacita. Jadi iman Kristen mengajar kepada kita semua supaya kita bersukacita berkelanjutan. Mengapa orang sulit untuk bersukacita? Jawabnya karena ada musuh sukacita di dalam hidupnya. Dan musuh sukacita itu salah satunya adalah kekhawatiran. Ya. Dalam komik anak-anak, kekhawatiran itu seringkali dilukiskan seperti nenek sihir yang punya sapu terbang itu, lalu masuk ke cerobong asap, diusir dari cerobong asap, masuk melalui pintu rumah depan, diusir melalui pintu rumah depan, masuk melalui pintu rumah belakang, diusir masuk melalui jendela yang besar. Artinya apa? Kekhawatiran itu terus menerus datang. Ya. Ini musuh dari sukacita. Ya. Kekhawatiran selalu ada di dalam dunia ini. Kita ada di dalam kompetisi kerja yang sengit. Pada 2 hari yang lalu, Jeju Air dari Thailand ke sebuah pulau di Korea Selatan, ya, jatuh. Pesawatnya menabrak dinding-dinding pembatas beton itu. Penumpangnya 181 orang, yang hidup yang hidup hanya 2 orang. Jadi yang meninggal 179. Jeju Air. Gara-gara ini 70.000 tiket Jeju Air di-cancel semua oleh para penumpang yang takut. 30.000 orang mau pergi ke luar negeri, mau Happy New Year di-cancel, mau ke provinsi-provinsi di Korea Selatan di-cancel. Orang menjadi khawatir naik pesawat terbang. Ada banyak kekhawatiran, ya. Sakit tidak sembuh-sembuh. Juga bisa menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa. Ramalan tentang megatrust, pergeseran lempeng. Bumi yang ada akan memunculkan tsunami yang diprediksi sampai 8 sampai 9 skala Richter, menimbulkan kekhawatiran tertentu. Peristiwa-peristiwa prediksi mengenai ekonomi di tahun 2025 yang diperkirakan tidak akan membawa begitu progres naik. Justru mungkin stagnan ekonomi, menimbulkan kekhawatiran. Orang-orang mulai berpikir apakah nanti kita hidup di tahun 2025 akan menggerogoti tabungan yang sudah ada. Apakah ada kesempatan lebih baik? Itu musuh daripada sukacita. Yaitu kekhawatiran. Khawatir itu di dalam psikologi tergolong emosi negatif, ya. Termasuk di dalamnya emosi negatif itu seperti iri hati, marah, sedih, cemas, takut, berlarut-larut. Kalau itu muncul berlarut-larut di dalam hidup kita, memang itu tanda bahwa kita manusia. Tetapi kalau itu emosi-emosi itu dibiarkan terus mendominasi hidup kita, maka berbahaya sekali. Seseorang kalau membiarkan khawatir, membiarkan emosi-emosi negatif lainnya mempengaruhi hidupnya, maka akan mempengaruhi kesehatan mental. Juga fisik, peradangan, penurunan kekebalan tubuh,
terkait dengan penyakit jantung, diabetes, asam lambung, dan penyakit psikis lainnya. Emosi negatif menyebabkan kita sulit untuk memikirkan sesuatu yang ada di depan dengan baik. Pikiran kita khawatir, pikiran kita takut apa yang akan terjadi. Oleh karena itu Yesus tahu betul mengenai keadaan manusia. Yesus berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa yang di surga memelihara. Mengapa kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Bersukacitalah. Senantiasa ini buah roh, pemberian Roh Kudus. Memang suatu saat kita bisa saja khawatir, berduka, menjadi murung, menjadi sedih. Itu ekspresi manusia yang beragam. Semua itu kita pernah mengalaminya. Tetapi semuanya itu tidak boleh mendominasi hidup kita. Ini di akhir tahun 2024. Kalau emosi negatif itu mendominasi hidup kita, bagaimana kita mau melangkah memasuki tahun 2025? Padahal perjalanan 1000 mil ditentukan 1 mil pertama. Perjalanan 1000 kaki, langkah kaki ditentukan langkah kaki yang pertama. Jangan biarkan itu mendominasi, bergelayut di pikiran-pikiran kita sehingga menimbulkan persoalan-persoalan psikis, kejiwaan, keresahan dan kegelisahan dan kelemahan fisik. Tetapi kalahkanlah itu karena Roh Kudus sudah memberikan kita sukacita. Maka di penghujung tahun 2024 ini, mari kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, podo bunga-bungao, rejoice always. Bersukacitalah, mengapa? Bersukacita karena ayat 8 berkata, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, dikatakan God of peace will be with you. Gusti Allah itu king tentrem rahayu, bakal nunggal karo kowe kabeh. Mengapa kita harus bersukacita? Karena ada janji damai sejahtera Allah yang menyertai kita. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Maka surat Filipi ini adalah surat pastoral, surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Rasul Paulus menyebut jemaat ini jemaat yang dikasihinya, jemaat yang dirindukannya, jemaat sukacitanya, jemaat mahkotanya. Itu di ayat yang pertama. Jemaat kebanggaannya, hendaklah engkau jemaat bersukacita supaya orang-orang Kristen di kota Filipi dapat berdiri dengan teguh di dalam Tuhan, mengikut Tuhan dengan penuh sukacita, berdiri teguh, ya, bersukacita karena damai sejahtera Allah memerintah di dalam hidupmu. Karena itu kamu bisa berdiri teguh. Kalau tidak bersukacita, kalau tidak ada damai sejahtera, kita tidak bisa berpikir secara baik, tenang. Kita panik, kita kacau. Tantangan ke depan memang berat, ya, dalam soal ekonomi, dalam soal bencana alam, dalam soal krisis-krisis kehidupan. Tapi kalau kita tidak berdiri teguh,
kita pasti kalah. Maka Tuhan berkata damai sejahtera ada di dalam hidupmu. Karena itu kau diberi sukacita supaya kamu berdiri teguh di dalam Tuhan. Kalau sudah bisa berdiri teguh, bisa merancang dengan baik akal budinya dengan baik. Kalaupun ini ada keuangan yang mungkin semakin sulit, bagaimana saya diberi hikmat untuk mengatur keuangan dengan baik. Mengatur langkah-langkah strategi yang baik, mengatur kehidupan supaya bisa lebih bertanggung jawab, supaya studi ini boleh berhasil, supaya bisnis ini walaupun dapat income yang sedikit tidak apa-apa. Walaupun ini kesulitan-kesulitan, kita pasti bisa melalui. Supaya kita bisa berdiri teguh. Karena kita tidak tahu di tahun 2025 apa yang akan terjadi. Tetapi kalau tidak dimulai dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah, engkau dan saya tidak akan berdiri teguh. Kita gampang akan digoncangkan oleh angin-angin perubahan. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti digambarkan oleh film komik-komik kartun masuk di cerobong asap pintu rumah. Itu akan terus datang, terus menerus. Maka bersukacitalah karena damai sejahtera Allah diberikan kepada kita dan oleh karena itu kita bisa berdiri dengan teguh. Kita bersukacita, kita sampai di penghujung tahun 2024 ini. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini karena Allah beserta dengan kita. Kita boleh bersyukur untuk pencapaian kerja kita di keluarga, di kantor, di pelayanan. Ya, kalau lihat perjalanan gereja sama si Kudus ini, kita mengucap syukur untuk pencapaian bersama. 70 tahun sudah kita bisa lewati. Majelis yang baru terpilih. Beberapa anak-anak muda dikatekisasi dan dibaptis. Ada orang-orang yang latar belakangnya bukan pengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus. Wah, ini pencapaian gereja kita. Pencapaian bukan hanya soal materi saja. Pencapaian tentang bahwa kita boleh memenangkan jiwa. Kita bisa menjadikan gereja ini sungguh-sungguh bersemarak, melayani bersama-sama. Jemaat mulai tertarik untuk studi kitab suci, mulai studi mengenai firman Tuhan. Diakonia mulai berjalan begitu maju sekali. Beasiswa juga boleh memberikan bantuannya kepada anak-anak dari keluarga yang miskin. Itu pencapaian Giaku. Itu pencapaian dari gereja Isa Masih Kudus. Gereja kita ini dalam tahun 2024 ini sudah dipakai oleh gereja-gereja di sekitar. Untuk acara doa sekota, 15 tahun doa sekota itu hanya di satu gereja saja. Tapi tahun 2024 sudah dibuat di gereja kita dan ketika diadakan penuh semua. Natal Bamaknas juga diadakan di sini. Orang-orang berkata begini, gereja Isa Masih Kudus bagus sekali. Sejak awal ibadah sampai selesainya ibadah tidak ada yang pulang. Karena apa? Karena mereka tidak kepanasan seperti di tahun yang lalu mereka menyewa gedung-gedung di luar itu. Lalu banyak orang pulang sebelum acara, itu pencapaian. Dan itu kita mengucap syukur. Karena Tuhan itu pencapaian gereja kita.
Kita bersukacita, Tuhan memberkati gereja kita. Kita bersukacita untuk keluarga kita, untuk anak-anak yang kita utus untuk studi luar kota. Mereka boleh berkarir, mereka bekerja, mereka tumbuh dengan baik. Sekalipun mereka sakit, mereka masih kuat. Sekalipun ada diizinkan, Tuhan dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi kita masih diberi kekuatan. Itu pencapaian-pencapaian yang ada. Juga jangan lupakan bersukacitalah karena pencapaian diri kita. Pencapaian diri kita. Kita mesti memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Ya. Jangan lupa mengapresiasi diri, ya. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Meski ada yang belum sempurna di dalam diri kita, belum maksimal, belum berhasil, tetapi kita harus menghargai diri kita sendiri di akhir tahun. Jangan biarkan kegagalan kita di masa lalu menuduh kita, membayang-bayang kita, mengatakan kamu tidak lagi sungguh-sungguh menunjukkan sesuatu yang baik. Itu tuduhan-tuduhan itu diberikan oleh dunia ini dan kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus memberi hadiah untuk diri kita sendiri, ya. Ada sebuah kebudayaan di Indonesia ketika di akhir tahun mereka membeli kain untuk dirinya sendiri karena dia mau menghadiahi untuk dirinya sendiri. Ada yang menghadiahi sendiri untuk pergi berlibur bersama keluarga di dalam kota, di luar kota, atau melakukan hal-hal yang lain. Bersukacitalah, nikmatilah, melambatlah sedikit di penghujung 2024. Jangan dikejar-kejar, tapi punyalah waktu untuk bersukacita, kurangilah kecepatan. Perlambatlah hidup supaya bisa menikmati, mengucap syukur karena Tuhan. Jangan kita mau diejek, kerja terus bagai kuda katanya. Tidak punya me time, tidak punya ada waktu untuk keluarga. Iya. Waktu saya jadi dosen, saya bertekad setiap semester saya harus publikasi, menulis artikel, dan itu saya kerjakan. Dari artikel yang berskala Sinta 2 sampai Scopus saya kerjakan. Kalau sudah mengerjakan artikel, saya sudah duduk di meja, baca buku yang banyak, download artikel-artikel, pelajari, lalu investasikan waktu. Pikirannya cuma jurnal, buku-buku, teori-teori yang baru. Lalu kalau saya sudah terpaku pada laptop, lalu anak-anak saya biasanya menyindir saya. Dia dari jarak jauh anak-anak selalu bilang, kerja terus, bagai kuda katanya. Kerja terus. Papahnya yang masih mikir teologi yang sulit, sama filsafat, wah saya harus berhenti nih, kalau enggak saya bisa seperti kuda ini. Saya berhenti, oke. Saya tinggalkan semuanya. Saya perlu menghadiahi diri saya sendiri untuk kerja keras. Bapak Ibu juga perlu menghadiahi diri sendiri, keluarga, dan pencapaian-pencapaian gereja kita yang luar biasa. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini sedang dalam keadaan di penjara. Dia menulis surat ini dengan menyebut banyak kata sukacita. Surat Filipi ini disebut surat sukacita. Ada 14 kali kata sukacita. Kairo kata kerjanya atau kara kata bendanya. Ini kalau dibuat rata-rata di setiap pasal, maka setiap pasal itu muncul 3,5 kali, cukup banyak sekali. Di seluruh surat-surat Paulus hanya disebut 36 kali saja. Tetapi di dalam surat Filipi yang hanya 4 pasal itu ditulis 14
kali. Jadi surat ini disebut juga the letter of joy. Surat sukacita. Bukan berarti Rasul Paulus dan jemaat Filipi tidak mempunyai persoalan. Persoalan selalu ada, that is life. Persoalan selalu ada, that is life. Itulah hidup. Jemaat Filipi bergumul dengan orang-orang yang mau menganiaya mereka. Orang-orang dari Roma, orang-orang Yahudi. Paulus sendiri pernah dipenjara dengan Silas di kota Filipi. Dalam konteks Filipi ini, Paulus ketika di dalam penjara dia menulis suratnya. Dia mempunyai banyak sahabat di kota itu. Dia mempunyai orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan waktu pergi ke kota Filipi, ditemani oleh Silas. Ada perempuan kaya yang bertobat namanya Lydia, penjual kain ungu. Ada kepala penjara bertobat. Di dalam pasal 4 ada Euodia, ada Sinteke, ada Sunsugos. Mereka walaupun di tengah-tengah pergumulan, mereka diajar oleh Paulus, bersukacitalah, bersukacitalah karena ini adalah buah dari Roh Kudus. Maka Rasul Paulus ingin supaya sukacita ini, virus sukacita ini boleh menyebar kemana-mana. Sukacita ini boleh membangun satu dengan yang lainnya. Sukacita itu harus diikuti dengan tindakan-tindakan yang konkret. Perbuatan-perbuatan yang baik. Kata-kata yang positif. Emosi-emosi yang positif. Supaya semuanya ini boleh menjadi kesaksian Injil. Inilah damai sejahtera Allah yang mau diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan sudah dekat, kata Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, bersukacitalah. Jangan kamu khawatir apapun juga di dalam hidupmu. Di tahun 2025 apa yang kau khawatirkan? Apa yang saya khawatirkan? Paulus berkata, bersukacitalah. Kalau kamu khawatir, sebut di dalam doa-doamu. Munculkanlah harapan-harapanmu. Ngomong jujur sama Tuhan, aku khawatir Tuhan. Tentang hidupku. Bla bla bla, tentang ini ya Tuhan, aku khawatir Tuhan. Paulus berkata, sampaikanlah permohonanmu dalam ucapan syukur. Bersukacitalah, jangan khawatir lagi. Masuki tahun 2025 dengan sukacita dari Tuhan. Lihatlah pencapaian-pencapaian kita di tahun 2024 ini. Lihatlah, hargailah dirimu sendiri. Lihatlah keluargamu. Lihatlah apa yang sudah kita kerjakan. Dan kita boleh melihat kebaikan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tutup tahun 2024 ini dengan sukacita. Sukacita dari Tuhan. Jangan ada lagi emosi-emosi negatif. Kekhawatiran, kecemasan, sampaikan kepada Tuhan. Dalam segala permohonan, bersukacitalah senantiasa. Podo bunga-bungao, rejoice always. Bersukacitalah, sebarkanlah virus sukacita ke dalam keluarga kita, kepada masyarakat Kota Kudus ini. Kalahkan musuh-musuh yang ada, musuh-musuh sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Teramat mulia. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus.
Apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau belum, tolong mengangkat tangan, nanti majelis akan melayani. Adakah? Di atas semua sudah dilayani ya? Di bawah semua sudah ya? Oh ada sebelah sana. Salibnya teramat mulia. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Saya undang para majelis dan rohaniwan untuk maju ke depan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya untuk kita semua? Dan dengan iman dan percaya, kita yang makan roti ini akan beroleh hidup keselamatan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Dengan iman mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Bukankah anggur ini melambangkan darah Kristus? Dia yang mati, dia yang menebus dosa-dosa kita. Supaya kita beroleh damai sejahtera Allah.
beroleh sukacita Allah. Tangan kirimu, kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, tempelkan di bagian tubuhmu. Dan pandanglah dengan iman. Karena tubuh dan darah Kristus bukan saja obat bagi kekekalan jiwa, tetapi bagi pemulihan fisik, bagi kesembuhan tubuh, bagi pemulihan mental, pemulihan jiwa kita. Dia yang mengampuni dosa-dosa kita, Dia mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Kitab suci berkata, lihatlah Dia anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kristus saja juru selamat kita. Dialah yang oleh karena kasih-Nya boleh mengampuni kita. Dan Bapa memberi kita Roh Kudus sehingga kita boleh diikat bersama-sama dalam perjanjian yang kekal di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita disucikan, diampuni, dan segala kelemahan tubuh dan penyakit kita disembuhkan. Haleluya. Maka dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Ucapkanlah syukur. Haleluya. Syukur padamu Tuhan. Oh, kami memuji, kami memuliakan-Mu. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah terima kasih. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Oh, syukur. Syukurlah, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Sembuhkanlah jiwa-jiwa yang mengalami gangguan mental, psikis. Hiburkanlah yang sedang berduka, kuatkanlah yang sedang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkanlah, pulihkanlah, kuatkanlah, buatlah sukacita untuk kami semua, karena Engkau sudah memberi Roh Kudus di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setelah engkau menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan melalui roti dan anggur, sekarang dengarlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sepanjang perjalanan kita mengiring Tuhan, ada banyak suka dan duka, ada banyak cerita, kisah dan pengalaman, dan tak terkecuali kuasa demi kuasa, mujizat demi mujizat dinyatakan kepada kita, kepada setiap orang, beberapa keluarga. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa kesaksian dari beberapa keluarga maupun jemaat yang akan sedikit menceritakan kuasa yang Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Terlebih dahulu diberi kesempatan kepada keluarga Bapak Gunawan untuk menyampaikan kesaksian ini kepada kita. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Bapak Gunawan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan kepada keluarga kami untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya akan bersaksi mengenai kejadian yang menimpa istri saya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 yang lalu. Istri saya Peti bangun tidur dan badannya merasa lemas. Dan dia yang biasanya banyak bicara sekarang jadi malas bicara. Nah, pada waktu itu saya mengira hanya kurang enak badan saja. Nah, kemudian kami juga masih bisa beribadah ke gereja. Ya. Kemudian pulang dari gereja, setelah makan siang kami pulang ke rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sore, Peti bersama dengan temannya Marta masih bisa mengantar anak-anak latihan tamborin di Semarang untuk mengisi acara Natal Kota Semarang. Nah, sepanjang perjalanan Kudus Semarang, Peti jadi sedikit bicara karena badannya masih kurang fit. Sesampainya di Semarang, pada saat makan malam dia juga nafsu makannya tidak ada. Nah, melihat hal itu, Marta temannya menyuruhnya untuk periksa ke dokter. Besoknya hari Selasa 12 November 2024, Peti diantar oleh temannya Marta dan Febe untuk periksa ke dokter di Rumah Sakit Madirayu Kudus. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Peti yang biasanya mereka pergi kuliner bersama. Namun kali ini mereka tidak pergi kuliner, tetapi ke rumah sakit bersama. Nah, karena sudah ada yang mengantar, saya pergi bekerja seperti biasa. Peti waktu itu periksa ke Dokter Arif, spesialis penyakit dalam. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, kemudian Peti dirujuk untuk berkonsultasi ke Dokter Margareta. Nah, ini spesialis syaraf ya. Nah, sore sekitar jam 15.30 saya dikabarin hasil dari pemeriksaan dokter ini, dan betapa kagetnya saya ketika dibilang oleh dokter Peti didiagnosa mengalami gejala stroke. Lalu saya segera menyusul ke Rumah Sakit Madirayu untuk berkonsultasi kembali dengan dokter Margareta. Kemudian dokter menyarankan untuk segera dilakukan CT scan otak dan harus opnam.
agar bisa segera ditangani oleh dokter. Nah, kemudian saya memutuskan untuk opnam dan melakukan tindakan di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Nah, sore itu kami langsung berangkat ke Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Nah, pada waktu minggu itu seharusnya saya bertugas menjadi tutor dalam PDF hari Rabu, dan dengan topik PDF tanggal 13 November itu adalah keluarga yang tangguh di tengah badai hidup. Nah, rupanya Tuhan berkehendak lain. Saya bukan hanya diminta untuk sharing, tetapi benar-benar mengalami badai hidup dalam keluarga saya. Saya juga teringat khotbah dari Pastor Billy Lantang ketika datang ke Kudus pada bulan Oktober mengenai menari di tengah badai. Nah, sebelum berangkat kami pun dengan iman berdoa, Tuhan, kami percaya Engkau memegang tanganku dan Engkau akan menolongku melewati badai yang kami alami ini. Malam itu kami tiba di UGDRS Telogorejo Semarang, dan dokter yang menangani langsung melakukan tindakan CT scan otak Patty. Nah, setelah hasil CT scan keluar, dokter langsung memberitahukan kepada kami, dan puji Tuhan dokter bilang tidak ada pendarahan di pembuluh darah otak. Namun ada penyumbatan di pembuluh darah otak Patty. Nah, besoknya Patty dijadwalkan untuk pemeriksaan lanjutan untuk MRI otak. Nah, pada Rabu tanggal 13 November dilakukan tes darah, dan malamnya baru bisa dilakukan tindakan MRI otak karena jadwalnya sangat padat ya di Telogorejo. Hasil tes darah menyatakan LDL kolesterol Patty ini tinggi ya, 121,1 miligram per desiliter. Nah, nilai rujukan optimal untuk LDL ini kurang dari 100. Dan asam uratnya 6,67 miligram per desiliter, nilai rujukan dari wanita dewasa ini 2,4 sampai 6, maksimal 6, dia lebih sedikit. Nah, setelah hasil MRI keluar, pembacaan RI menunjukkan terjadi infak akut di ganglia basalis kiri sampai ke korona radiata kiri. Nah, ini mungkin bahasa kedokteran ya, kalau saya terjemahkan dalam bahasa awam ini darah itu kan membawa oksigen ke otak. Nah, ketika aliran darah ke area otak itu dibatasi atau dihentikan, otak tidak menerima oksigen yang cukup. Nah, kekurangan oksigen ini melukai sel-sel otak di daerah itu dan dapat memicu terjadinya stroke hingga kematian, dan Patty mengalami stroke iskemik. Selama di Telogorejo, Patty ditangani oleh Dr. Yovita, spesialis saraf, dan Patty harus menjalani serangkaian pengobatan dan terapi-terapi. Ada terapi okupasi, terapi wicara, dan fisioterapi. Akibat dari kerusakan sel otak yang dialaminya. Dan saya berusaha tegar setiap kali melihat Patty dan percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya. Beberapa teman yang menengok, baik menengok secara langsung maupun video call, menguatkan dan memberi semangat untuk Patty agar segera sembuh. Namun ada juga yang menangis. Bila ada yang menangis, saya yang tadinya tegar jadi ikutan sedih. Saya juga teringat ketika bagaimana mertua saya itu selama 14 tahun mengalami stroke, sehingga saya tahu kondisinya, dia mengalami kesulitan untuk bergerak dan juga bicara, dan ketika saya sendiri saya khawatir Patty akan mengalami hal itu. Walaupun saya beriman Tuhan pasti menyembuhkan, di saat saya sendiri saya juga ada rasa takut yang membayangi. Bagaimana kalau sakitnya berdampak serius atau bahkan kecacatan.
Nah, di ruang terapi saya juga banyak melihat pasien-pasien yang mengalami stroke tidak bisa melakukan gerakan, tidak bisa berjalan dengan normal dan sebagainya. Selama 5 hari 4 malam, Peti mesti menjalani opnam di Tlogorejo. Puji Tuhan pada hari Sabtu 16 November 2024 yang lalu, Peti sudah dibolehkan pulang dan diberikan obat jalan, dan total ada 9 jenis obat yang harus diminum setiap hari. Pasca opnam, Peti masih harus menjalani beberapa terapi, okupasi, wicara, dan fisioterapi di Kudus, dan juga menjalani akupunktur. Pada tanggal 6 Desember 2024 kami konsultasi ke Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi di Solo untuk melakukan tindakan DSA Prof. Terawan. Setelah melalui berbagai pemeriksaan lab darah, MRI kembali, dan berbagai dokter spesialis, Peti dinyatakan bisa dilakukan tindakan DSA pada tanggal 13 Desember 2024. Peti menjalani tindakan DSA di Solo. Setelah menjalani berbagai pengobatan dan terapi, tanggal 26 Desember yang lalu, Peti melakukan tes lab lagi, dan puji Tuhan hasilnya sudah normal kembali. LDL kolesterolnya sekarang jadi 33 mg per desiliter, asam urat 1,9. Dan tanggal 28 Desember ketika kami kontrol kembali ke dokter Yovita di Tlogorejo, dokter menyatakan keadaannya sudah kembali baik dan pulih dengan cukup pesat. Dan saat ini Peti sudah bisa menyetir mobil sendiri. Kemarin saya pada waktu saya periksa ke Prodia untuk cek, dia yang mengantar saya sekarang. Dan dia juga sudah bisa beraktivitas olahraga pagi, berjalan sepanjang 1.100 meter. Terpujilah Tuhan. Tuhan sudah menuntun keluarga kami melewati badai. Ini Peti mungkin ada yang mau dikatakan. Percayalah buat teman-teman, buat keluarga, bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan membalas kebaikan kita melalui segala yang telah kita lakukan kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Cipeti ini biasanya biang kerusuhan di PDF ini. Puji Tuhan, sudah semangat. Kita lanjut cerita dan mujizat yang Tuhan nyatakan kepada anak-anak Tuhan, kepada Ibu Eva Hargito. Dipersilakan untuk memberikan kesaksian kepada kita. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Eva. Shalom Bapak Ibu semua. Tambah semangat dikit biar kita tambah semangat. Shalom Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini saya diminta bersaksi oleh Bapak Pendeta Elisa. Saya yakin semua ini bukan kebetulan ya Pak. Saya yakin semua ini karena kehendak Tuhan. Saya bisa bersaksi untuk kita semua. Walaupun jujur saya agak gemeter ini Bapak Ibu, jujur. Saya dari kecil bukan dari orang yang percaya. Saya lahir dan dibesarkan dari agama sebelah yang sangat taat. Kedua orang tua saya sangat taat mendidik saya. Dari kecil saya sudah
Dari kecil saya dididik oleh kedua orang tua saya dengan sebegitu taatnya. Dari kecil saya sudah diajari berbagai macam sama orang tua saya, apalagi saya tinggal di lingkungan yang sangat jauh dari kota. Semua masyarakat desa, mungkin satu kecamatan, tidak ada gereja Bapak Ibu. Semua beragama sebelah. Puji Tuhan, sore hari ini saya bisa bersaksi kenapa saya tiba-tiba bisa menjadi pengikut Tuhan. Saya ambil cerita singkatnya saja Bapak Ibu, karena kalau saya cerita panjang sekali ceritanya. Waktu itu, waktu kelas 2 SMA, saya bermimpi, saya bertemu sesosok, entah itu manusia atau waktu itu saya belum tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Yang saya tahu waktu itu saya bertemu dengan cahaya yang sangat terang, terang yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dan mungkin terang ini pun gak sebanding dengan terang ini, sebegitu terangnya sampai mata saya silau dan saya bersimpuh di depannya. Di tengah-tengah cahaya itu ada sesosok bayangan siluet putih, dia mengenakan baju, jubah, tapi dia tidak menampakkan rupanya. Dia hanya di depan saya tersimpuh. Kemudian saya bangun, badan saya lemah sekali, saya tidak tahu itu apa. Ranjang yang saya tempati itu sudah penuh dengan keringat, saya juga berkeringat dingin. Saya lihat jam, waktu itu jam 2.20. Kemudian saya nggak bisa tidur, saya lanjutkan, saya berpikir apa tadi ya, karena saya tidak tahu kalau ternyata seperti itu Tuhan Yesus, saya tidak pernah tahu. Sejak kejadian itu, kelas 2 SMA, saya tetap beraktivitas seperti biasa. Kemudian 1 tahun setelah kejadian itu, sewaktu saya mau kelulusan SMA, saya kembali bermimpi Bapak Ibu. Dan yang mimpi kali ini benar-benar sangat aneh sekali Bapak Ibu. Jadi saya bermimpi ada buku di hadapan saya, buku itu tebal sekali. Kemudian di atasnya itu ada tulisan Roma, terus di tengahnya itu kayak dikasih pencahayaan sendiri dibandingkan ayat-ayat yang lain. Itu waktu itu saya ingat, bahkan saya catat di buku diari saya, karena waktu itu SMA saya sangat suka menulis diari gitu ya waktu itu. Roma 10, terus titik-titik saya nggak tahu, waktu itu saya lupa, saya hanya ingat mengaku dengan mulutmu. Di terakhir di paling belakang itu ada ayat diselamatkan, itu yang saya ingat. Kemudian saya bangun lagi, sama, itu jam 02.20. Kemudian saya bangun, saya tulis apa yang saya lihat tadi di dalam buku diari saya, yang mungkin diari saya sampai sekarang masih. Tapi lagi-lagi saya berpikir, apa sih? Sudahlah, enggak apa-apa itu. Saya cuma berpikir seperti itu. Kemudian mimpi yang ketiga, waktu itu saya kuliah semester 2. Jadi mimpi 1, kedua, ketiga itu enggak yang besok 1 hari, sebulan, 2 bulan, enggak Bapak Ibu. Itu butuh waktu 1 tahun, 1 tahun lebih bahkan. Waktu itu saya kuliah, semester 2, saya kembali bermimpi. Di mimpi itu saya merasa sendirian di padang pasir, enggak ada seorang pun di samping saya. Terus ada tangan di sebelah kanan saya menggandeng dan menopang saya. Tangan itu terus saya maju bersama tangan itu. Di depan saya itu ada bangunan. Di bangunan itu ada salib. Terus dia bilang, masuklah kamu. Terus saya lihat udah nggak ada apa-apa. Terus saya bangun. Lagi-lagi sama di jam 02.20. Dari situ saya sudah mulai berpikir. Pikiran saya sudah mulai bagaimana, apa harus ngapain, apa arti mimpi saya, kenapa 3 kali saya mimpi yang berturut-turut seperti itu.
saya mau bertanya juga, bertanya sama siapa? Yang saya tahu salib itu lambangnya orang Kristen. Itu yang saya tahu. Kemudian saya waktu itu saya belum tahu bergumul ya. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini apa sebenarnya saya itu mau suruh kemana? Apa saya itu harus jadi orang Kristen? Saya sampai bilang seperti itu. Terus saya mau tanya siapa Tuhan? Saya nggak tahu. Terus waktu itu dalam hati saya, apa aku harus ke gereja? Iya, kamu ke gereja, ada bisikan seperti itu. Waktu itu kuliah, saya mampir ke gereja karena saya tidak tahu kalau ibadah orang Kristen itu hari Minggu, saya datang hari Rabu Bapak Ibu. Begitu saya datang, waktu itu di GKI Beringin yang di Semarang itu kan kebetulan dekat dengan kos saya. Saya datang hari Rabu, saya pikir ibadahnya setiap hari atau apa saya nggak tahu. Terus saya tanya satpam, mau apa? Pak saya mau yang ini, saya nggak tahu ibadah, nggak tahu kebaktian. Terus satpamnya bilang, mau kebaktian? Iya, nanti hari Minggu. Terus saya dikasih jadwalnya waktu itu. Terus hari Minggu jam 5 saya ke gereja. Waktu itu saya pertama kali menginjakkan kaki di gereja Bapak Ibu. Saya benar-benar seperti orang bodoh, saya nggak tahu, ngah-ngoh kalau dibilang ya. Begitu saya masuk ke gereja, saya lihat orang-orang datang, mereka pada duduk, diam kan, saat teduh ya sekarang sudah tahu saya. Terus saya dalam hati, itu mereka ngapain ya, itu mereka ngapain. Nah waktu itu saya masih ingat, Bu Pendetanya khotbah, namanya waktu itu Bu Mira. Waktu itu khotbahnya saya masih ingat tentang Nabi Habakuk. Setelah itu ada apa ya, waktu itu persembahan ya, yang pakai, waktu itu kan nggak kayak sekarang kita masukin ke kotak, waktu itu pakai yang itu loh Bapak Ibu, apa sih? Kayak kantong-kantong itu. Nah mereka pada masukin, tapi saya nggak tahu kalau itu tuh masukin uang. Begitu sampai depan saya bilang, Mbak enggak dulu, saya bilang gitu. Demikian juga yang kedua, ketiga, Mbak enggak dulu. Jadi saya tuh benar-benar sendirian ya Tuhan. Ini maksudnya apa ya Tuhan, saya enggak tahu Tuhan. Terus dilewatin. Kan juga zaman dulu enggak seperti sekarang ya, kalau sekarang saya bisa tanya Google, bisa tanya lebih canggih lagi, apa itu sekarang AI atau apa itu ya Bapak Ibu, waktu itu tahun 2000-an belum ada. Kemudian saya bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, saya sudah ke gereja loh. Terus saya di gereja tuh juga gak menemukan Roma yang saya cari. Karena saya tuh nyari Roma yang saya mimpi itu gak saya dapatkan. Kalau gini caranya saya ini tanya kemana Tuhan? Tuhan mau bawa saya kemana? Kemudian setelah berdoa terus, setelah sekitar 5 atau 4 bulan, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang laki-laki. Waktu pertama kali berkenalan, dia bilang namanya Timotius, yang sekarang Bapak Ibu menjadi suami saya, puji Tuhan. Dari situ saya banyak belajar, saya bertanya, kamu orang Kristen? Dia bilang, iya. Kamu tahu enggak Roma? Dia juga waktu itu bingung, Roma apa gitu kan. Coba deh kamu cariin Roma, terus dia datang lagi ke kos saya, bawa Alkitab. Kita sama-sama cari Roma, dan puji Tuhan Bapak Ibu, Roma yang saya cari akhirnya ketemu. Sama persis apa yang saya cari. Roma 10 ayat 9 kalau tidak salah waktu itu ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu mimpi yang saya persis, itu yang saya mimpikan selama ini. Cuma waktu itu dimimpikan saya cuma tahu mulut dan diselamatkan. Dari situ saya nangis terus. Saya bilang, Tuhan, oke, ternyata ini jawabannya. Waktu itu dia juga bilang, mungkin kamu sekian dari ratus orang, kamu orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, rasanya berat sekali memikul salib Yesus, sangat berat. Bagi saya prosesnya tidak mudah dan sangat tidak enak. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang saya alami, tetapi dari sini saya justru merasakan kasih Tuhan,
penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, bahkan saat saya tidak ada siapapun, Tuhan selalu ada. Selalu ada cara Tuhan saat saya buntu, saat saya apa, Tuhan selalu ada buat saya. Tuhan selalu kasih jalan. Luar biasa, Tuhan Yesus sangat luar biasa Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, ayat yang saya yakini sampai sekarang di Yohanes 15 ayat 6, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan buahmu itu tetap. Mari Bapak Ibu, Saudara semua yang sudah terlahir dari kecil menjadi orang percaya, tetaplah kita percaya sama Tuhan Yesus. Apapun itu, Tuhan itu sangat baik. Di dalam masalah apapun tetap berdoa dan selalu percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yang terakhir, kita akan mendengarkan kisah pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada anak Tuhan, kepada Ibu Ermin. Dipersilahkan. Berikan tepuk tangan buat Ibu Tan Ermin. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya akan menyaksikan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Gini Bapak Ibu, tanggal 27 Juli, saya itu tutup toko terus bersih-bersih mau tidur. Tapi jam 8 saya itu mulai napas saya sesek. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 belum bisa tidur, napas saya tambah sesek. Jam 1, jam 2, jam 3 lebih sesek. Saya jalan sampai enggak bisa, sampai merunduk-runduk gitu kalau jalan. Terus saya ke kamar mandi, saya bilang gini, Tuhan maumu apa? Saya berserah, maumu apa Tuhan? Terus saya itu digerakkan untuk ke rumah sakit Mardirahayu. Terus saya bilang sama anak saya, Nang, aku terkait ke rumah sakit Mardirahayu aja, aku sudah tidak kuat. Gue mau ngambil mobil, saya sudah ini pakai apa ngambil untuk baju-baju yang untuk apa opnam gitu, pikir saya. Tapi saya itu kalau dengan rumah sakit paling takut tidak berani saya. Umur saya ini 67 tahun, tapi tidak pernah sekalipun opnam di rumah sakit. Saya ke rumah sakit sering, saya nengok teman, saudara yang sakit. Saya sering, tapi saya bilang, Tuhan, aku tidak mau sakit Tuhan. Aku nengok mau, tapi aku tidak mau, aku tidak berani, aku takut gitu. Ya, setelah itu saya digerakkan ke rumah sakit, terus saya minta anak saya antar ke rumah sakit, terus kamu mau ngambil mobil sih Nang. Tidak usah mah, ayo cepet sekarang, tidak ada waktu nih, ayo cepet. Anak saya itu sudah bingung, lihati saya itu napasnya ngos-ngosan gitu. Terus saya jam 4 pagi, saya diboncengkan ke Mardirahayu, naik itu Satria. Saya suruh pegang perutnya, terus jalannya kenceng banget. Terus saya ditanyai, Mah, kowe iso ambekan mah? Loh, anak saya bingung gitu. Mah, kowe iso ambekan mah? Ije. Terus sampai di depan UGD di tempatnya Mardirahayu, saya berdiri, saya ditanyai lagi, ambekan ije mah? Ije. Saya bilang gitu. Anak saya bingung itu keluar masuk, naik turun, suruh ke atas di tempat yang ada AC-nya biar bisa napasnya lega gitu. Dibeli kayak itu wedang jahe. Nah, sudah gitu terus saya di UGD, terus saya itu begitu saya berserah dengan Tuhan. Mau apa Tuhan?
saya ada damai sejahtera, tidak punya rasa takut sedikit pun. Terus ada sukacita, saya diperiksa, terus ditanyai punya alergi. Ya dok, saya sering kadang bersin-bersin keluar ingus air, saya gitu. Oh ya, terus saya dikasih tambah oksigen, terus sama ditambah uap. Setelah 2 jam pulang, Tuhan Yesus luar biasa. Dia tahu kalau saya takut di rumah sakit, dikasih cuma 2 jam. Ya itu. Terus lain hari ibu-ibu, saya tuh mau tidur. Terus saya jawab gini, oh iya ya, aku sudah ditambah umur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah dikasih tambah umur. Loh itu kayak ada yang ngomong saya, kok saya jawabnya gitu. Terima kasih Tuhan, saya sudah dikasih tambah umur. Loh saya tuh gitu. Jadi kayak ada yang ngomong sama saya gitu, terus kok saya jawab gitu. Nah itu Tuhan Yesus luar biasa. Dia tahu kalau saya takut di rumah sakit. Saya mau Tuhan nengok, saya mau ke rumah sakit nengok saudara-saudara, teman-teman. Tapi jangan saya masuk di rumah sakit. Saya tidak berani Tuhan. Ya itu dikasih 2 jam pulang. Amin. Ya, tentunya ada banyak cerita, kisah tentang pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Simpan itu dan ceritakan itu di PDF masing-masing untuk kita bisa saling memberkati. Nah, sebentar kita akan bersama-sama menerima atau mengambil ayat-ayat Alkitab. Kita tidak sedang mengambil keberuntungan seperti Jamsi. Satu ayat menjadi bagian utuh dari Alkitab. Jadi mari kita persiapkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Mohon kesediaan nanti Bapak Daniel Primajaya akan berdoa untuk hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu, Allah yang selalu memberkati kami anak-anak-Mu. Di tahun 2024 Tuhan, kami boleh melewati semuanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami sampai di akhir tahun 2024 Tuhan, kami boleh ada di hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena penyertaan perlindungan-Mu saja Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu sanggupkan, Engkau Allah yang selalu menopang buat anak-anak-Mu yang selalu bergantung terhadap Engkau Tuhan, kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 2024 yang sudah kami lalui, 2024 yang selalu terkesan buat kami anak-anak-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu ada dan hadir dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebenaran firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Kau yang materaikan, Kau yang tanamkan dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami bisa memasuki tahun 2025 Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan penyertaan yang daripada Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan di tahun 2025 nanti Tuhan, tapi kami tahu pasti Engkau Allah yang selalu ada buat anak-anak-Mu. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tak perlu takut, kami tak perlu cemas, karena Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan tahun 2025 sepanjang 2025 Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan selalu selalu tampil cemerlang Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Kami selalu diberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mengambil beberapa ayat Alkitab,
diumumkan kembali, jangan lupa besok sore ada ibadah tahun baru jam 5 sore. Kemudian setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu jangan buru-buru pulang, di lantai dasar disediakan hidangan untuk kita nikmati bersama-sama dengan acara tea time. Ya, sekarang kita akan berikan kesempatan untuk mengambil ayat. Terlebih dahulu diberi kesempatan kepada Bapak Ibu Gembala Jemaat untuk mengambil terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu, khusus bagi Bapak Ibu lansia, mak-mak engkong, sekiranya kesulitan untuk maju dan ngantri, Bapak Ibu majelis akan membantu untuk mengirimkan ayat-ayat itu di tempat duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang ada di lantai 2 ini maupun yang ada di balkon, khusus yang lansia, Bapak, Ibu, usia lanjut ya, engkong mak. Tapi bagi yang remaja, pemuda, silakan bisa mengambil sendiri di depan ya. Kemudian dilanjutkan silakan Bapak Ibu majelis mengambil kesempatan terlebih dahulu untuk mengambil ayatnya, setelah itu akan membantu melayani jemaat Tuhan. Silakan Bapak Ibu majelis yang hadir, silakan mengambil dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, supaya lebih teratur, saya persilakan terlebih dahulu yang sayap kanan mengambil ayat-ayat yang telah disediakan. Setelah itu silakan Bapak Ibu kembali ke tempat duduk, dibuka ayatnya, direnungkan bersama. Setelah semua mendapatkan, ibadah ini akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu lansia, mak, engkong tetap di tempat. Bapak Ibu majelis akan melayani Bapak Ibu sekalian. Tetap silakan memilih. Iya. Jadi prioritas mengambil untuk diri sendiri ya. Nanti setelah itu sekiranya masih ada, nanti yang biasanya titipan-titipan dari keluarga, mengambilkan suami, istri yang tidak bisa hadir, malam hari ini bisa mengambil lagi. Ya, dilanjutkan Bapak Ibu jemaat dari sayap kiri, silakan mengambil kesempatan. Dari balkon bisa turun, yang muda-muda silakan turun. Sekali lagi buat emak, engkong, tante, jemaat lansia, jenengan tetap duduk saja, Bapak Ibu majelis akan melayani. Sudah ada, sudah siap.
Yang dari balkon, nggak perlu susah-susah naik lagi, stay di bawah aja. Sebentar kita akhiri ibadah ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang akan mengambilkan anggota keluarganya yang tidak hadir malam hari ini, setelah doa berkat, setelah Bapak terima kasih, nanti bisa mengambil. Mari kita akan menutup ibadah kita di penghujung tahun 2024 ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita di tahun 2025. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas bersama-sama mau mengucap syukur bahwa Engkau telah menuntun kami sampai di penghujung tahun 2024. Kami percaya bahwa tahun ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberi kami kekuatan, Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami kebaikan-kebaikan, kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh dituntun terus di dalam hidup kami untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang kami mau pulang, kiranya kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan dan kami memuliakan Tuhan. Inilah hidup kami bawa sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan bersyukurlah senantiasa. Dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, Suci, Kudus dan Mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tes, selamat pulang, selamat menikmati Tea Time. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang akan mengambilkan ayat-ayat untuk keluarga yang tidak bisa hadir, silakan mengambil. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Selamat tahun baru. God bless.